Oke, pada pembelajaran kali ini kita belajar pada materi konflik dan integrasi. Yang sebelumnya kita sudah mempelajari pembelajaran yang lain dan hari ini Ibu akan menayangkan tentang salah satu peristiwa bersejarah di Indonesia, yaitu kerusuhan Mei 1998. Kerusuhan ini termasuk karena salah satu faktornya yaitu turunnya tingkat ekonomi di Asia, ketidakpuasan terhadap pemerintahan Soeharto dan beberapa alasan lainnya. Untuk itu silakan kalian simak video ini terlebih dahulu. Akibat dari kerusuhan tadi, Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya setelah 32 tahun menjabat menjadi presiden. Lalu selanjutnya presidennya digantikan oleh Bapak B.J. Habibie yang juga mendampingi pidato Bapak Soeharto waktu itu. Bagaimana jika kalian waktu itu terdampak atau terlibat? Mungkin keterlibatan dulu. Jika terlibat dalam kerusuhan tersebut, apa yang kalian lakukan? Mungkin ada salah satu yang bisa menjawab. Mbak Sari? Kalau saya, Bu, tidak memilih terlibat ya, karena saat itu saya kira saya masih pelajar. Oh begitu, oke. Kalau mungkin Mbak Ines? Kalau saya udah tamat itu dan udah mengumpul, mungkin saya akan ikut terlibat. Wow. Oke, ya karena mungkin situasi ya, karena yang memanggil kita untuk bergerak itu kan situasi. Nah, selanjutnya Ibu akan meminta kalian untuk nantinya mempraktikkan. Ya. Ini kan salah satu contoh adanya konflik dan juga integrasinya bentuknya seperti apa. Bentuk integrasinya yaitu dengan Presiden Soeharto yaitu mengundurkan diri dan lalu dilanjutkan dengan integrasi selanjutnya. Setelah ini Ibu meminta kalian untuk nantinya secara berkelompok untuk melakukan role playing, contoh dari salah satu case atau kasus yang bisa kalian jadikan referensi untuk melakukan role playing tersebut dalam tema konflik dan integrasi. Untuk itu sebelumnya Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok sesuai dengan karakteristik kalian masing-masing. Mas ingat ya, kalian kemarin sudah melakukan tes ya, gaya belajar, kalian memiliki gaya belajar masing-masing dan Ibu sudah petakan untuk kelompoknya. Nah ini untuk kelompoknya yaitu kelompok 1 yaitu Mbak Firda dan Mas Widi dan kelompok 2 Mbak Anin dan Mbak Sari. Silahkan teman-teman untuk menyesuaikan kelompoknya masing-masing. Baik, selanjutnya Ibu akan membagikan lembar kerja dan format penilaian. Jadi nantinya kalian ketika role playing akan menilai teman masing-masing kelompok dan juga teman dari kelompok lain saat melakukan role playing. Selanjutnya yaitu silahkan kalian diskusikan tentang skenario, dialog, atau mungkin yang paling mendasar yaitu tema role playing yang akan kalian lakukan terkait dengan materi konflik dan integrasi. Silahkan dilakukan secara bersama-sama, secara adil dan merata, tidak ada satu atau dua atau beberapa orang yang hanya menyaksikan saja seperti itu. Silakan. Oke, bagaimana? Apakah diskusinya untuk pertemuan ini sudah selesai? Setengah. Masih setengah. Kalau yang kelompoknya ini? Oke. Kan tadi Ibu juga sudah membagikan ya untuk angket peneliti ya. Nah itu kalau dari kelompoknya Mbak Anin dan Mbak Sari, siapa kira-kira yang jadi peneliti nantinya? Mbak Anin aja. Ayo putuskan, coba. Siapa kira-kira? Saya, Bu. Oke, kalau di
Saya Bu. Oke. Berarti besok kalau role playing silahkan diamati secara bersama, walaupun dalam satu kelompoknya ada satu peneliti, tapi anggota kelompok yang lain bisa memberikan masukan dan keterlibatan dalam penilaian. Oke. Dan selanjutnya untuk temanya sudah ditentukan ya, tema, skenario dan dialognya sudah untuk perangkaiannya ya. Sudah. Untuk kelompoknya Mas Fikri kira-kira settingnya gimana ini? Di kantin aja. Di kantin. Oke, kalau kelompoknya di Mbak Ani dan Mbak Tari gazebo. Oke. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya kita akan adakan latihan dulu, latihan untuk role playing-nya, dan pertemuan yang ketiga nantinya kita akan role playing yang beneran. Latihan berkonflik Bu. Iya betul, latihan berkonflik dan mengimplementasikan integrasi. Baik, seperti itu sudah cukup.